Nomor 1. Langkah preventif yang dibuat agar masyarakat yang masih sehat dan bugar dapat terhindar dari berbagai penyakit tidak menular. Hal ini merupakan program A. Dagu Sibu, B. Patuh, C. Cerdik, D. 17, E. Saji. Jawaban yang tepat adalah C. Cerdik. Soal selanjutnya, 1. Sadari, 2. Deteksi dini kanker leher rahim, 3. Cek arus puncak respirasi, 4. Cek tekanan darah. Pertanyaannya, pemeriksaan yang dapat dilakukan pada cek kesehatan secara rutin yaitu A. 1, 2, 3, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 4 saja, E. Benar semua. Jawaban yang tepat adalah E. Benar semua. Berikut pembahasannya. Untuk kepanjangan C dari kata cerdik adalah cek kesehatan secara rutin. Yang pertama, cek untuk sadari atau pemeriksaan payudara sendiri. Yang kedua, deteksi dini kanker leher rahim. Yang ketiga, cek arus puncak respirasi. Yang keempat, cek tekanan darah. Yang kelima, cek kadar gula darah. Yang keenam, cek kolesterol. Dan yang terakhir, pantau berat badan. Soal selanjutnya, pendeteksian kanker leher rahim dengan cara mengoleskan larutan asam asetat atau asam cuka 3-5% pada leher rahim. Ini merupakan metode pemeriksaan A. Sadanis, B. IVA, C. Sadari, D. Pap smear, E. Tensi. Jawaban yang tepat adalah B. IVA. Berikut pembahasannya. IVA atau inspeksi visual dengan asam asetat digunakan untuk mendeteksi kanker leher rahim dengan cara mengoleskan larutan asam asetat atau asam cuka 3-5% pada leher rahim. Nomor selanjutnya, rokok mengandung 4.000 zat dan 200 diantaranya dinyatakan berbahaya bagi kesehatan. Racun utama yang terdapat pada rokok yaitu A. Karbon monoksida dan nikotin, B. Tar dan kafein, C. Karbon dioksida dan tar, D. Formalin dan nikotin, E. Aseton dan karbon monoksida. Jawaban yang tepat adalah A. Karbon monoksida dan nikotin. Berikut pembahasannya. Rokok mengandung 4.000 zat dan 200 diantaranya dinyatakan berbahaya bagi kesehatan. Racun utama pada rokok yaitu tar, nikotin, dan karbon monoksida. Next, aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot rangka dan meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi. Berikut yang bukan manfaat dari rajin aktivitas fisik adalah A. Mengurangi risiko tekanan darah tinggi, B. Mengurangi risiko penyakit kanker usus besar, C. Mengoptimalkan tumbuh kembang, D. Meningkatkan metabolisme tubuh, E. Meningkatkan penyakit tidak menular. Jawaban yang tepat adalah E. Meningkatkan penyakit tidak menular. Soal selanjutnya, anjuran pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak pada makanan sehari-hari yaitu A. 4 sendok teh garam dan 1 sendok makan lemak, B. 4 sendok makan gula dan 1 sendok teh garam, C. 5 sendok makan gula dan 2 sendok teh garam, D. 4 sendok makan gula dan 4 sendok teh garam, E. 1 sendok makan lemak dan 1 sendok teh garam. Jawaban yang tepat adalah B. 4 sendok makan gula dan 1 sendok teh garam. Berikut pembahasannya. Untuk konsumsi
gula, garam, dan lemak harus dibatasi agar tidak berlebih dan terhindar dari penyakit tidak menular. Anjuran pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak pada makanan sehari-hari yaitu 4-1-5. 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, 5 sendok makan lemak. Nomor selanjutnya, takaran lauk pauk pada sajian piring makanku adalah A. Setengah piring, B. 1 piring, C. 2/3 piring, D. 1/3 piring, E. 3/4 piring. Jawaban yang tepat adalah 1/3 piring. Berikut takaran untuk piring makanku. Setengah piringnya untuk buah dan sayur, 1/3-nya untuk lauk pauk, dan 2/3-nya untuk makanan pokok. Next, setiap orang pastinya membutuhkan istirahat agar tubuh dan pikirannya kembali segar. Berikut yang bukan ancaman akibat kurang tidur yaitu A. Terhindar dari obesitas, B. Stres yang meningkat, C. Sering lupa, D. Kulit terlihat lebih tua, E. Hilang konsentrasi saat belajar. Jawaban yang tepat adalah A. Terhindar dari obesitas. Nah, berikut adalah 7 ancaman akibat kurang tidur. Yang pertama, hilang fokus, lalu hilang konsentrasi saat belajar, munculnya obesitas, memperburuk kondisi kesehatan tubuh, kulit terlihat lebih tua, stres yang meningkat, dan sering lupa. Next, stres adalah setiap situasi dan kondisi yang menekan. Di bawah ini, yang tidak termasuk gejala stres yaitu A. Gelisah, B. Muka pucat, C. Jantung berdebar-debar, D. Tidur nyenyak, E. Mudah tersinggung. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Tidur nyenyak. Berikut pembahasannya. Beberapa gejala stres yang pertama adalah gelisah, muka pucat, jantung berdebar-debar, kemudian sulit tidur atau tidurnya tidak nyenyak, nafsu makan berkurang atau makan berlebih, mudah tersinggung, sulit konsentrasi, dan ada juga keluhan seperti kepala sakit, perut sakit, mah, maupun keringat berlebih. Next, yang tidak termasuk cara mengatasi stres yaitu A. Bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. B. Meningkatkan ibadah, mendekatkan diri pada Tuhan. C. Tenangkan pikiran dengan relaksasi. D. Kembangkan hobi yang bermanfaat. E. Begadang dan tidak sarapan. Jawaban yang tepat adalah E. Begadang dan tidak sarapan. Nah, bagaimana mengatasi stres dan mempertahankan kesehatan jiwa? Yang pertama itu bisa dilakukan dengan berbicara atau mengeluarkan unek-unek dengan seseorang yang dapat dipercaya. Kemudian, melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan, berpikir positif, menenangkan pikiran dengan relaksasi, meningkatkan ibadah, mendekatkan diri pada Tuhan, lalu mengembangkan hobi yang bermanfaat. Dan yang terakhir adalah jagalah kesehatan dengan olahraga atau aktivitas fisik secara teratur, tidur cukup, makan makanan yang bergizi, dan menerapkan PHBS. Terima kasih.